Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul via daring dalam rangka mengikuti acara webinar Open Mind Kuliah di Taiwan. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Yang saya hormati Ibu Ida Nur Aini Novianti, Sarjana Sosial, Magister Pendidikan, Magister Sains, selaku Ketua Yayasan Generasi Juara. Yang saya hormati Bapak Rahmat Hertawan, Sarjana Pendidikan, Master of Science, selaku Pembina PKBM Generasi Juara. Yang saya hormati Ibu Datu Nadewa Putri Rosa, selaku Kepala PKBM Generasi Juara. Yang saya hormati narasumber kita pada hari ini ada Bapak Hanas Subakti, Master of Science, Magister Teknik, dan Bapak Rahmat Hertawan, Sarjana Pendidikan, Master of Science. Dan yang saya hormati Ayah Bunda serta Ananda yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anissa Jana, perwakilan dari tim Generasi Juara yang akan memandu Ayah Bunda serta Ananda untuk mengikuti webinar hari ini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar pada hari ini. Selanjutnya perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara kita pada hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, lalu dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian penampilan video program PKBM Generasi Juara, lalu ada sambutan, kemudian foto bersama sesi 1, selanjutnya ada acara inti, yakni sesi sharing narasumber, lanjutkan dengan sesi tanya-jawab dan closing statement, kemudian ada door prize, dilanjutkan dengan penyerahan tanda mata dan sertifikat secara simbolis untuk materi, kemudian foto bersama sesi 2, serta diakhiri dengan penutupan dan doa. Baik, sebelum memasuki acara yang pertama, kepada Ayah Bunda serta Ananda dimohon untuk menyalakan kamera. Baik, marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah dan lanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah atau sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa, dimulai. Baik, langsung saja kita ke acara yang selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk penghormatan kepada pahlawan kita. Kepada Ayah Bunda serta Ananda dimohon untuk menyalakan kamera. Baik, untuk operator kami persilahkan.
Baik, acara selanjutnya yakni penampilan video program PKBM Generasi Juara berupa program kesetaraan paket A, B, dan C, PAUD, Backpacker, SPPMI, Squad, Kalistung, Prisma, dan Happy Tour. Pada operator kami persilahkan. Three, two, one, go! Three, two, one, break! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Mulizum Azam, kelas 6 semester 1. Pengalaman saya belajar di rumah Quran, saya mendapatkan ilmu tentang tahsin dan ilmu diniyah. Alhamdulillah, saya belajar di rumah Quran, saya bisa memahaminya. Guru-gurunya sangat baik sekali. Sekian pengalaman belajar di rumah Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ayah dari Nanda Altaf dan Raka. Kebetulan les di PKBM PGNJ ya. Kalau untuk yang Raka, anak saya itu kelas 5 SD di Ibu Depok, dan kalau yang Altaf itu di TK Anissa. Gitu. Kalau yang untuk Altaf itu awalnya kita les di sini karena emang agak sulit ya, karena kan untuk TK itu untuk baca atau berhitung gitu kan. Setelah kita bimbel di Genju ini ada perkembangannya gitu. Jadi lebih cepat untuk baca, terus berhitung juga udah mulai lancar. Sekolah Quran Adab dan Diniyah merupakan sekolah dengan konsep kursus di mana kamu mendapatkan ilmu, pengalaman, dan pembiasaan baik menjadikan pribadi yang berilmu, ihsan, dan beradab. Keunggulan Muslim Squad adalah pengecekan bacaan lebih personal, tahsin dengan metode Usmani dan tahfiz, pembelajaran diniyah, iman, ibadah, adab, pembahasan siroh dengan Siroh Community Indonesia, webinar parenting, kurikulum khas generasi juara, placement test, tata cara ibadah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dipimpin oleh seorang raja. Siapa yang tahu nama rajanya? Karena siapa nama rajanya? Najasyi. Pinter. Nama rajanya adalah Najasyi. Ada? Ustaz. Ya. Angka 7 itu artinya apa? Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kita selaku hamba Allah yang mengaku beriman, kita harus meyakini atau mengimani qada dan qadar Subhanahu wa ta'ala. Untuk menambah berkah kelas kita kali ini, marilah kita doa dulu bareng-bareng ya. Boleh dibuka mic-nya. Regat, boleh dinyalain kameranya ya, Regat Solid. Ratus alun. Tasdid ya. Ratus alunna. Ratus alunna. Anda sudah sampai ini ya, cara membaca ya. Wassama'i dzatil buruj. Namanya kurang panjang, Kak. Ada benderanya dipanjang. Wassama'i dzatil buruj. Tadi halaman 35, sekarang halaman 36. Nah, 36 udah materi yang berbeda lagi. Pelajaran ke-9. Bagaimana sih niat yang ikhlas? Ikhlas tuh kholis. Kholis tuh bersih. Bersih dari apa? Bersih dari kesyirikan. Maka ikhlas itu adalah hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mengharapkan manusia, tidak mengharapkan imbalan, pujian, tidak mengharapkan segala sesuatu dari makhluk. Hari ini sudah ada tambahan belum, Kak, ayatnya yang dihafal? Sudah ayat 41 sampai 45. Ya, silakan tahu terlebih dahulu. Nah, surat Al-Mursalat kemarin ya yang belum lancar mulai ayat 34. Iya, Ustazah. Silakan dimulai, Kak Nadia, tahu terlebih dahulu. Baik, Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Siapa yang masih penasaran dengan SPPMI? Sekolah Pemimpin Pengusaha Muda Internasional, sebuah sekolah yang dengan programnya akan menjadikan dirimu seorang pemimpin. Siapa yang masih penasaran dengan SPPMI? Sekolah Pemimpin Pengusaha Muda Internasional, sebuah sekolah yang dengan programnya akan menjadikan dirimu seorang pemimpin dan pengusaha muda skala internasional yang hebat, memiliki rasa empati yang tinggi terhadap sesama. Jadilah pemimpin dan pengusaha muda dengan bergabung bersama SPPMI. Taiwan, sebuah pulau memikat dengan keindahan yang menakjubkan. Terletak di lepas pantai timur Cina, Taiwan menawarkan landscape yang luar biasa, mulai dari pegunungan yang menjulang tinggi hingga pantai yang indah. Selain keindahan alamnya, Taiwan terkenal dengan arsitektur tradisional yang megah, kuil-kuil bersejarah, dan pasar malam yang hidup dan berwarna-warni. Namun yang membuat Taiwan istimewa adalah keramahan dan kehangatan penduduknya, serta hidangan makanan yang lezat dan unik. Hal ini menjadikan Taiwan sebagai destinasi yang tidak boleh dilewatkan bagi para petualang sejati. Dalam perjalanan backpacker ke Taiwan, kamu akan menemukan petualangan seru yang tak terlupakan, kenangan yang abadi, dan bonding keluarga yang seru. Siapkan dirimu untuk melangkah keluar dari zona nyaman dan rasakan keajaiban Taiwan yang luar biasa. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Segera daftar dan jadilah bagian dari petualangan backpacker generasi juara Goes to Taiwan. Baik, selanjutnya akan ada Kak Sofia dari tim Generasi Juara yang akan memberikan informasi mengenai program PKBM Generasi Juara. Kepada Kak Sofia, kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Anissa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya saya untuk memperkenalkan diri. Saya Sofia, admin PPDB dari PKBM Generasi Juara. Dan saya di sini ingin menginformasikan kepada Ayah, Bunda, dan Ananda bahwa PKBM Generasi Juara telah membuka penerimaan siswa-siswi baru tahun ajaran 2023 dan 2024. Untuk siswa-siswi baru yang kami terima berada dari jenjang PAUD sampai lalu paket SD, yaitu paket A, paket B setara SMP, dan juga paket C setara SMA. Lalu setelah itu, kami juga memiliki Family Backpacker Taiwan, yang dimana apabila Ayah, Bunda, dan Ananda tidak sempat mengikuti Backpacker level 1 ataupun Backpacker level 2, maka Ananda bisa mengikuti Family Backpacker Taiwan, yaitu bersama keluarga. Di sini sudah tertera untuk harga, destinasi, lalu juga fasilitas, materi, dan juga persyaratan. Apabila Ayah, Bunda, dan Ananda tertarik mengikuti Family Backpacker Taiwan, Ananda bisa menghubungi nomor yang tertera di dalam flyer tersebut. Lalu, izinkan saya untuk menginformasikan Ayah, Bunda, dan Ananda mengenai program-program yang ada di PKBM Generasi Juara. Salah satunya merupakan program yang sedang saat ini dijalankan, yaitu program Petualangan Juara.
Kegiatan petualangan juara merupakan kegiatan yang bisa mengisi waktu luang Ananda saat liburan. Untuk kegiatan petualangan juara sendiri memiliki dua jenis, yaitu kegiatan petualangan juara secara online dan juga secara offline. Bagi Ananda yang berada di luar Jabodetabek bisa mengikuti kegiatan secara online. Beberapa di antaranya yang secara online merupakan anime karakter, penulis narasi, bahasa Mandarin, dan juga lain-lainnya. Untuk perkegiatannya cukup membayar sebesar Rp25.000 dan Ananda bisa mendapatkan diskon hemat Rp10.000 apabila Ananda mengikuti 3 kegiatan sekaligus. Apabila Ananda tertarik bisa menghubungi nomor yang tertera di dalam flyer tersebut. Lalu, di kegiatan petualangan juara juga tersedia program offline yang mana bisa diikuti Ananda di dalam program ini untuk mengikuti secara detail. Untuk kegiatan program offline ini sudah ada beberapa yang berjalan dan juga beberapa belum berjalan, yaitu scratches, gambar siluet, glowing makeover, dan program offline ini memiliki harga berkisar sekitar Rp40.000 sampai Rp60.000 dan Ananda bisa mendapatkan diskon spesial apabila Ananda mengikuti beberapa kegiatan sekaligus. Apabila Ananda tertarik, bisa menghubungi nomor yang tertera di dalam flyer tersebut. Lalu, PKBM Generasi Juara juga membuka event yang diadakan pada tanggal 23 Juli 2023 pada hari Minggu di The Mall Depok lantai 2. Apa itu? Itu merupakan pameran robot, lalu juga ada launching My Robot dan juga launching Komikai. Apa itu My Robot? Jadi, PKBM Generasi Juara berkolaborasi dengan My Robot, yaitu cabang robotik se-Indonesia Raya yang berada di Depok. Untuk ini akan ada lomba, yaitu lomba 4 jenis, yaitu Nesselfing, kreatif robot, line follower analog, dan juga merakit cepat. Lalu kami juga mengadakan pameran yang bisa diikuti Ananda peserta umum secara gratis. Lalu kami juga memiliki launching Komikai, yaitu OSIS dari PKBM Generasi Juara dan juga OSIS dari seluruh homeschooler di Indonesia. Apabila Ananda, ayah, bunda tertarik untuk mendaftar, bisa menghubungi nomor yang tertera di dalam flyer tersebut. Sekiranya itu saja dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun kalimat. Saya Sofia, izin pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin kembalikan kepada pendidikan itu belajar itu bukan hanya kepada Kak Sofia yang telah menjelaskan mengenai program PKBM Generasi Juara. Baik, acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Ida Nur Aini Novianti, Sarjana Sosial, Magister Pendidikan Sains, selaku Ketua Yayasan Generasi Juara. Kepada Ibu Ida kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Anissa dan tim Generasi Juara, juga orang tua siswa yang hari ini ya berkenan hadir di acara Open Mind kuliah di Taiwan. Ini adalah satu kesempatan yang luar biasa. Namun sebelum saya melanjutkan, perkenalkan ya, saya selaku Ketua Yayasan dari Generasi Juara mengucapkan selamat bergabung ya di acara webinar pada pagi hari ini. Semoga semuanya dalam kondisi sehat. Apabila ada yang sakit, semoga segera Allah sembuhkan dan beri kelancaran untuk semua aktivitas kita. Sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan para umatnya. Ya, webinar kali ini sengaja kami sajikan ya dan kita tampilkan pada pagi hari ini karena banyaknya minat ya ke kuliah ke Taiwan. Taiwan ini merupakan salah satu negara yang selama ini masih kurang dilirik untuk sekolah ke sana. Namun ternyata ketika kita mengetahui Taiwan secara lebih mendalam, ya, kalau saya karena sekeluarga, ya hampir 10 tahun, kalau saya sendiri adalah 5 tahun di sana, itu ada hati yang tertinggal
di kota Taiwan. Mohon maaf, di negara Taiwan. Ya, terutama yang saat itu kami di kota apa namanya Longkang gitu ya, di kota Longkang itu karena di sana kota yang ramah Muslim. Negara Taiwan ini termasuk negara yang ramah Muslim, ya, di mana kampus-kampus di sana, kampus negeri itu kalau ingin menerima mahasiswa dari Indonesia atau dari Asia itu wajib ada yang namanya musola, ya, kegiatan ngaji, belajar agama untuk Muslim itu juga aktif di sana. Selain itu juga di setiap public space gitu ya, atau sarana umum itu sekarang kita tidak akan susah juga mencari makanan-makanan halal. Nah, lalu yang sering terlupakan adalah bagaimana beasiswa di sana, bagaimana biaya hidup di sana, seperti itu. Ya, mungkin belum banyak yang tahu. Alhamdulillah, ananda saya yang kedua, yang sekarang ini adalah kelas 11, gitu ya, sudah. Mohon maaf ini apa namanya menggema. Oh ya, oke, terima kasih. Itu alhamdulillah diterima di kuliah di Taiwan S1 gitu ya, tetapi lewat jalur portofolio ya. Nah, kenapa bisa seperti itu gitu ya? Kenapa bisa seperti itu? Karena memang di Taiwan ini ada beberapa kampus yang bisa kita mendaftar itu lewat jalur portofolio. Namun karena Ananda ingin mendapatkan beasiswa yang cukup lumayan sehingga dia akan gap year gitu ya, agar bisa mendapatkan beasiswa. Nah, kemudian di sini nanti akan ada dua pembicara. Yang pertama adalah Mas Hanas. Mas Hanas ini adalah tadinya ketua sebelumnya itu adalah ketua PPI ya, ketua PPI Taiwan, yaitu perkumpulan pelajar Indonesia ya yang ada di luar negeri. Kemudian juga beliau saat ini adalah sedang menyelesaikan S3-nya di Taiwan dan saat ini beliau menjabat di diaspora ya, seperti itu. Beliau akan sharing karena beliau lebih lama ya, dan lebih lama di Taiwan ya sepertinya. Beliau akan sharing dan saat ini masih ada di Taiwan. Itu akan sharing bagaimana pengalaman beliau selama tinggal di Taiwan bersama keluarga ya. Dan sebetulnya ketika kita tinggal di sana bersama keluarga itu juga biaya hidup tidak jauh beda ya. Ketika kami pertama kali hadir ke atau pulang ke Indonesia dan pulangnya adalah di Depok, itu tidak jauh beda seperti itu ya. Bahkan biaya-biaya sekolah pun tidak jauh berbeda, sehingga kalau toh misalnya beasiswanya itu tidak full atau hanya separuh gitu ya, itu insya Allah masih bisa ya, masih bisa bertahan hidup karena di sana itu kita juga bisa kerja part time dan lain sebagainya. Jadi tanpa berlama-lama lagi ya, kami mempersembahkan ini ya untuk para ayah bunda yang ingin menyekolahkan Ananda ke luar negeri. Salah satunya adalah di Taiwan. Biaya pesawat tidak terlalu mahal gitu ya. Biaya pesawat, kemudian mengurus visanya juga tidak sulit ya. Beasiswanya juga tidak lama dan banyak kemudahan-kemudahan lain. Semoga ini bisa menjadi alternatif pilihan. Tidak harus menguasai bahasa Mandarin karena banyak yang salah kaprah Taiwan disamakan dengan Cina gitu ya. Padahal Taiwan dengan Cina itu adalah berbeda jauh, sangat berbeda, bahkan berbeda cukup jauh ya. Kalau Taiwan ini orangnya lembut, terus ramah, tidak kasar, kemudian setelah itu bersih ya, berbeda dengan China karena saya juga pernah keliling di negara China. Jadi semoga webinar ini memberikan banyak manfaat, memberikan banyak insight ya kepada para orang tua, sehingga orang tua bisa memiliki satu pandangan baru kalau ingin kuliah di teknologi, kemudian bisnis gitu ya, teknologi, bisnis, hukum, kesehatan, IT ya,
programming, atau mungkin bahkan semuanya sekarang ya, karena di pendidikan non formal pun sekarang berkembang pesat Taiwan. Itu Taiwan bisa menjadi alternatif. Apabila ada orang tua yang nantinya berkeinginan menyekolahkan Ananda di Taiwan, silakan langsung kontak saya karena anak saya sudah fix berada di sana. Jadi nanti mungkin bisa ngekos bareng-bareng gitu ya, karena anak saya akan ngontrak satu rumah cukup besar di Taiwan untuk kemudian di sana adalah menampung anak-anak dari Indonesia. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin apabila dalam pelaksanaan webinar ini masih banyak kekurangan. Semoga kami senantiasa semangat ya, terus semangat untuk memperbaiki dalam rangka kebaikan untuk semuanya. Demikian Mbak Anissa, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ida Nuraini Novianti atas sambutan yang telah diberikan. Baik Ayah Bunda serta Ananda, sekarang kita akan melakukan foto bersama sesi 1. Untuk Ayah Bunda serta Ananda yang belum menyalakan kameranya, dimohon untuk menyalakan kameranya. Baik, Ayah Bunda serta Ananda, kita akan melakukan 2 kali pose, yaitu pose formal dan juga pose tangguh. Sekali lagi bagi Ayah Bunda serta Ananda yang belum menyalakan kameranya, dimohon untuk menyalakan kameranya ya. Nggak kelihatan ya. Baik, pertama kita akan melakukan pose formal terlebih dahulu. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Selanjutnya, pose tangguh. Untuk pose tangguh, tangannya seperti ini ya, dikepalkan. Baik, 1, 2, 3. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ayah Bunda serta Ananda yang sudah bersama-sama melakukan sesi foto pose bersama. Baik, acara selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, yakni sesi sharing. Tetapi sebelum itu, saya mohon izin menginformasikan kepada Ayah Bunda serta Ananda untuk mengisi presensi kehadiran dan juga Google Review pada link yang tertera di kolom chat. Baik, acara selanjutnya yakni sesi sharing yang akan dipandu oleh moderator kita yaitu Ibu Ida Nuraini Novianti, Sarjana Sosial, Magister Pendidikan, Magister Sains, yang mana beliau merupakan Ketua Yayasan Generasi Juara, pendiri Yayasan PKBM PPI Taiwan. Beliau juga pernah menjabat sebagai dosen FESIP jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon selama 3 tahun dan dosen Vkom Universitas Islam Bandung selama 10 tahun, juga sebagai konsultan homeschooling dan pernikahan, alumni S1 jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro, S2 Pengembangan Kurikulum UPI Bandung, dan S2 Ilmu Komunikasi Universitas Sahid Jakarta. Kepada Ibu Ida Nuraini Novianti, kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada para peserta webinar pagi hari ini. Terima kasih juga kepada tim Generasi Juara. Sebelum saya memanggil Mas Hanas, mungkin bisa ditampilkan CV dari Mas Hanas. Ada Mbak Anissa? Mohon izin kepada kakak operator bisa untuk menampilkan CV dari Bapak Hanas. Ya, sambil kita menunggu CV Mas Hanas, ya ini adalah Mas Hanas Subakti, Magister Sains dan Magister Teknik. Saat ini sedang menyelesaikan S3-nya di Taiwan. Beliau lahir di Blitar, ya saat ini bersama keluarga tinggal di Taiwan. Kemudian pernah menjadi Ketua PPI ya, Mas Hanas ya, Ketua PPI. Kemudian saat ini sedang studi S3 dan kemudian pengurus di diaspora Taiwan
ya. Mas Anas ini cukup aktif ya di Taiwan dan beliau nanti akan share gitu ya bagaimana kehidupan di Taiwan ya, bagaimana nanti kalau membawa keluarga, kemudian bagaimana nanti biasanya sering ditanyakan itu adalah biaya hidup gitu, makannya, kemudian ibadahnya, pergaulan dan lain sebagainya. Selain ada Mas Hanas juga ada Pak Rahmat Hirtawan selaku CEO dari Generasi Juara. Beliau menyelesaikan S2-nya di Taiwan ya. Kemudian sedang menempuh S3, namun qadarullah karena kemarin terkena pandemi COVID sehingga S3-nya tidak terselesaikan di Taiwan. Namun insya Allah nanti masih punya semangat ya Pak Rahmat untuk kembali ke Taiwan, apalagi kalau anak putra kami itu ada di Taiwan. Anak pertama sudah membuat rencana lulus S1 akan langsung S2 di Taiwan mengambil desain ya, seperti itu. Ya, Pak Rahmat Hirtawan nama lengkapnya Sarjana Pendidikan. Beliau adalah alumni S1 dari UPI, kemudian Magister Science dari CYCU Taiwan ya, jurusan IT. Kemudian beliau saat ini sebagai CEO dari Generasi Juara, pengalaman kerja beliau pertama adalah di Koperasi Telkomsel, kemudian yang kedua di Metadom TBK, kemudian yang ketiga adalah di Huawei Teknologi. Sebelum akhirnya beliau memutuskan untuk melanjutkan studinya di Taiwan dengan membawa seluruh keluarga, dan akhirnya kami mendapatkan bonus di Taiwan ya, di anak yang keempat ya, seperti itu. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita panggilkan Mas Hanas. Silakan Mas Hanas untuk memaparkan, lebih ke sharing ya Mas Hanas, nyantai aja. Ya, paling tidak adalah ini Mas Hanas, yang sering ditanyakan itu adalah, lah Taiwan itu apa bedanya dengan Cina? Itu yang pertama itu ya. Terus itu kalau saya cerita tentang Taiwan itu, yang pertanyaan paling umum adalah munculnya itu, terus kemudian apa nggak di sana itu ada kekerasan gitu, artinya Islam itu menjadi terpojok, tidak aman gitu ya, terus bagaimana makannya, pola pergaulan dan lain sebagainya. Silakan Mas Anas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tim Generasi Juara semuanya, kemudian Bapak Ibu dan adik-adik sekalian yang sedang menonton ini baik di YouTube, Instagram maupun yang hadir dalam live kali ini, dalam room kali ini. Jadi ini saya coba ini dulu ya. Saya sudah mengirim beberapa presentasi, beberapa slides ke tim Generasi Juara, nanti bisa sebagai awalan dulu supaya untuk sharing materinya lebih mudah kayak gitu. Nah, nanti baru kita mungkin bisa lanjutkan untuk tanya jawab seperti itu. Oke, sekali lagi mohon izin semuanya ya, perkenalkan nama saya Hanas Bakti. Ya, seperti yang Bu Ida tadi katakan, sekarang sedang menempuh S3 di Taiwan bersama istri dan juga anak saya di sini. Jadi ya seperti itulah kurang lebih. Nah, ini di halaman pertama ini adalah foto dari landmark atau foto dari apa ya? Kalau lihat foto ini pasti udah tahu nih orang-orang ini bahwa ini di Taiwan. Ini fotonya diambil di bukit yang ada di sebelah dari bangunan paling tinggi. Dulu bangunan ini pernah paling tinggi nih bangunannya ini, namanya Taipei 101. Sekarang udah kalah sama yang di Qatar kayak gitu. Boleh ke slide berikutnya. Boleh ke slide kedua. Kakak admin. Oke, di sini slide-nya memang sengaja saya coba dipakai bahasa Inggris karena saya yakin teman-teman di sini adalah generasi global, ya kan. Jadi di mana ke depannya pasti akan memberikan dampak sosial yang secara global seperti itu kan. Jadi sudah mempunyai ilmu keislaman yang baik, kemudian punya dampak global yang luar biasa. Nah, itu harapan dari output dari Generasi Juara, ya kan ya. Oke. Nah,
Di Taiwan sendiri kita bisa ketahui bahwa Taiwan tuh tempatnya di atas tuh yang warna agak orange itu. Nah, sedangkan Indonesia itu ada di bawahnya dari Taiwan. Jadi Taiwan, habis itu bawahnya Filipina, habis itu Malaysia dan Brunei, baru ke Indonesia. Ukuran Taiwan itu 1/53 daripada Indonesia. Jadi kalau dibandingin sama kota Jawa Barat, sama provinsi di Jawa Barat itu masih besaran Jawa Barat seperti itu. Jadi bisa dibayangkan kecilnya gitu loh. Nah, di Taiwan sendiri itu, kalau misalnya ceritanya dari Cina atau Taiwan tadi, sebenarnya Taiwan itu merupakan kakaknya dari Cina gitu loh. Jadi dulu sebelum ada komunis yang besar di Cina itu, sebenarnya yang memimpin itu orang-orang yang ada di Taiwan. Nah, karena suatu waktu itu yang komunis menang, akhirnya yang kakak-kakaknya ini yang cinta demokratis ini, mereka terpojokkan dan akhirnya lari ke pulau yang namanya Pulau Taiwan seperti itu. Dan di Taiwan ini yaitu top 3 atau 3 terbaik tempat yang paling aman untuk ditinggali setelah Qatar dan Arab. Nah ini kalau misalnya teman-teman nanti, semoga sampai ke Taiwan ya semuanya ya. Kalau teman-teman ke Taiwan nanti, nggak perlu khawatir tentang ini, keamanan. Jadi walaupun cewek, cowok, kita jalan-jalan di jam 12 ke atas itu masih aman. Bahkan ada banyak sekali orang-orang sini yang melakukan kegiatan olahraga itu di atas jam 10 malam. Saking amannya gitu loh. Jadi sangat aman banget. Bahkan sudah dianugerahi top 3 atau 3 teratas kota atau negara dengan paling aman. Nah, kemudian yang kedua, ini selain aman juga nyaman seperti itu. Jadi secara kualitas hidup itu Taiwan menempati juara satunya dari seluruh dunia. Ini datanya dapat dari International Expert Insider Report. Nah, seperti itu. Nah, di Taiwan ini selain dari itu juga, di Taiwan ini untuk urusan teknologinya ini sebagai rujukan dari seluruh dunia. Kayak perusahaan Apple, kemudian Samsung, itu semua komponennya itu, komponen intinya itu dibuat di Taiwan. Jadi negara ini kecil tapi sangat berpengaruh seperti itu. Boleh lanjut ke slide berikutnya. Nah, beberapa fakta kalau misalnya kita mau belajar di Taiwan ya. Jadi di Taiwan ini ada 68 universitas yang biasa. Kemudian ada 80 Technical University and Technologies. Jadi totalnya ada 148 universitas di Taiwan. Nah, ini semuanya hampir pasti atau sekitar 80% itu setiap universitas itu udah ada orang Indonesianya. Seperti itu ya. Tapi jumlahnya nggak terlalu banyak kayak gitu. Bisa dilihat di fakta nomor 2 ini ada 103.000 data international student dan ada 20.000 sekian pelajar dari Indonesia. Nah, jadi sebenarnya Taiwan itu udah kayak apa ya namanya, negara miniatur Indonesia nanti kalau teman-teman sampai sini ya. Karena kadang kita jumpai banyak sekali teman-teman Indonesia yang ada di sini juga. Kemudian yang ketiga di sini adalah multicultural country ya, atau negara dengan multikultur yang sangat banyak banget. Jadi di Taiwan ini kita kan jarang ya kalau di Indonesia ketemu, misalnya kita main ke Depok terus di satu tempat kita ketemu ada orang yang kulit hitam, ada yang kulit putih. Nah, itu berada di satu tempat. Nah, di Taiwan ini kita bisa banyak sekali menjumpai ini, terutama di daerah kampus atau di kota-kota besar seperti itu. Dan di sini bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Mandarin untuk orang lokal di sini. Ada bahasa Mandarin, bahasa Taiwan. Kemudian ada data yang menunjukkan bahwa 28,5% bisa ngomong bahasa Inggris. Dan di sini juga ada 230.000 sekian orang Indonesia yang berada di sini. Yang resmi tercatat gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang nggak resmi juga mungkin di sekitar 250.000 orang seperti itu ya. Nah, di situ intinya apa? Maksudnya kalau kita di sini, kalau kita berada di Taiwan itu, kita bisa menguasai hampir seluruh bahasa yang ada di dunia seperti itu. Nah, ini
Terutama kalau misalnya kita bisa Mandarin. Ini ada beberapa fakta tentang belajar bahasa Mandarin ya, atau bahasa Chinese. Nah, dari seluruh dunia ini, bahasa Cina itu atau bahasa Mandarin itu bahasa yang paling dipakai di seluruh dunia kalau kita tahu ya. Biasanya kan kalau kita kebanyakan di Indonesia, kita mikir, oh bahasa Indonesia ini ternyata udah banyak yang pakai gitu loh. Tapi ternyata yang paling banyak seluruh dunia itu yang pakai adalah bahasa Chinese. Nah, entah itu di negara manapun Chinese akan terpakai gitu loh. Kalau nanti teman-teman ada kesempatan ke Singapura, kalau teman-teman bisa pakai bahasa Chinese itu akan kepakai juga. Ke Malaysia pakai bahasa Chinese. Terus mana? Ke Amerika pun juga pakai bahasa Chinese juga ada. Nah, seperti itu. Jadi cukup lumayan penting gitu loh. Jadi bayangkan kalau misalnya kita bisa bahasa Mandarin. Nah, berapa banyak orang yang bisa kita edukasi? Maksudnya kan di sini mungkin dari sisi religi ya, atau mungkin secara kita mengembangkan diri gitu kan. Kalau misalnya kan komunitas Muslim yang di Taiwan nih terutama nih, ini grafiknya itu menunjukkan kenaikan. Nah, apabila kita bisa Mandarin, bayangkan kita bisa menyebarkan agama dengan mudah seperti itu kan. Entah itu di Taiwan, kalau di Taiwan kurang banyak bisa main ke Cina. Ke Cina nanti kita bisa juga sebarkan bahasa Mandarin. Agama kita dengan komunikasi kita bahasa Mandarin yang lebih lancar seperti itu. Boleh lanjut? Nah, ini saya memberikan beberapa informasi ya untuk mendapatkan beasiswa di Taiwan. Ini garis besarnya seperti ini. Jadi untuk scholarship for degree ini maksudnya untuk masuk S1, S2, dan S3 seperti itu. Nah, ini bisa dari MOFA, dari MOE, dari Akademia Sinica, dan Taiwan ECDF. Nah, di 4 besar ini, beasiswa yang kita dapatkan itu untuk variasi mulai dari 7,5 juta per bulan hingga di angka 15 juta per bulan seperti itu. Itu lumayan cukup besar ya kalau misalnya di Taiwan. Jadi insya Allah dengan dana segitu bisa hidup enak gitu sebagai pelajar di Taiwan seperti itu. Kalau misalnya 4 ini belum tembus seperti itu, kita bisa juga mendaftar ke beasiswa dari tiap-tiap universitas. Jadi nggak cuma dari yang di atas tadi kan dari pemerintah nih. Kalau yang bawah ini dari masing-masing kampus. Masing-masing kampus juga memberikan beasiswa. Nah, ini nanti akan beasiswanya itu langsung didapat dari kampusnya, dari profesor dan juga dari kampus. Jadi bisa juga lewat seperti itu. Kemudian kalau teman-teman tahu di beasiswa LPDP juga bisa masuk ke Taiwan juga seperti itu. Untuk kampus yang top 5, nah itu bisa apply LPDP nanti. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya teman-teman hanya ingin belajar bahasa Mandarin, bisa pakai beasiswa yang di tengah itu, Huayu atau Mandarin. Nah, ini juga bisa untuk 2 tahun belajar Mandarin di sini juga didapat beasiswa. Nah, itu juga bisa dipakai untuk apply apabila pengen ke Taiwan. Nah, semua proses yang dari beasiswa ini itu kita bisa selesaikan melalui online saja. Jadi nggak perlu melakukan visit kemana. Jadi cukup duduk online, kita scan semua berkas-berkasnya. Nah, nanti proses berikutnya mungkin yang perlu offline yaitu pengurusan visa kayak gitu sih. Boleh lanjut? Nah, ini nanti kalau misalnya teman-teman mau, ini ada beberapa website yang bisa dikunjungi untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang beasiswa yang saya tampilkan sebelumnya. Jadi di sini harusnya cukup lengkap. Nanti kalau misalnya butuh informasi lebih lanjut, bisa ke Bu Ida atau ke saya langsung juga bisa. Boleh ke slide berikutnya. Nah, di Taiwan sendiri, karena ada sekitar 230.000 orang tadi kan, itu kan terdiri dari pelajar dan juga pekerja migran di sini. Nah, oleh karena itu, pasti juga banyak sekali organisasi-organisasi yang ada. Ini ada beberapa organisasi yang pernah saya ikuti dan juga saya ada kerjasama sama mereka, kayak misalnya di BPI Taiwan, ini adalah organisasi pelajar Indonesia terbesar di Taiwan. Kemudian ada Perpita. Perpita ini lebih ke teman-teman yang apa namanya?
yang Chinese Indonesia seperti itulah. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi kita juga untuk ikut dari Perpita sendiri. Jadi bisa merujuk kedua ini. Jadi PP Taiwan itu lebih ke arah teman-teman S2, S3, walaupun dalam prakteknya juga nggak seperti itu. Banyak juga teman-teman S1 juga yang ada di PP Taiwan. Cuman di Perpita ini kebanyakan dari teman-teman sekolah S1 seperti itu. Kemudian kalau misalnya teman-teman suka di kegiatan keagamaan, ada juga di Formit Taiwan. Formit Taiwan ini organisasi keagamaan Muslim untuk pelajar Indonesia di Taiwan yang terbesar juga. Ini kemarin kebetulan dari PP Taiwan maupun Formit Taiwan saya juga pernah jadi pengurusnya di situ seperti itu. Satu klik lagi. Nah, setelah jadi kan kalau di Taiwan itu mungkin kalau sebagai pelajar kita kan apa namanya ya, jalurnya itu pertama-tama pasti masuk ke PP Taiwan sama Formit Taiwan. Nah setelah misalnya kita udah mentok ke situ, nah tantangannya adalah gimana supaya bisa naik lagi. Nah itu boleh masuk ke IDN Taiwan. IDN Taiwan ini kepanjangannya dari Indonesia Diaspora Network di Taiwan. Nah di sini di Indonesia Diaspora Network di Taiwan ini kita nggak cuma organisasinya isinya nggak cuma pelajar aja. Jadi di sini ada banyak sekali kayak misalnya orang Indonesia yang berada di Taiwan kemudian menikah dengan orang di Taiwan. Nah, kita bisa jumpai di sini. Jadi pengalaman kita itu lebih naik lagi gitu loh. Kemudian kebanyakan dari mereka kan kebanyakan menggunakan bahasa Mandarin. Jadi kita bisa melatih juga bahasa Mandarin kita di sini. Kemudian lagi kayak hubungannya itu kekeluargaan. Nah, jadi kalau misalnya kita main ke setiap daerah di Taiwan itu bisa ketemu dengan orang-orang kita yang berbeda-beda gitu. Jadi enak lah gitu. Kemudian gimana hidup sebagai Muslim di Taiwan. Nah, seperti yang Mbak Ida juga sampaikan tadi, Taiwan itu di 2 tahun terakhir mereka jadi top 5 atau 5 terbaik untuk halal tourism atau untuk apa ya, jalan-jalan halal gitulah istilahnya ya. Jadi mulai dari tahun kemarin itu mereka rajin banget promosi tentang halal tourism. Nah, di sini juga di pertumbuhan dari restoran-restoran halal juga semakin banyak sekali di sini. Nah, jadi apa namanya ya, dari segi pemerintahnya memberikan fasilitas kayak misalnya masjid mulai dibangun, kemudian dari tourismnya juga mulai dibangun, banyak sekali restoran. Nah, kemudian juga ada aplikasi-aplikasi yang bisa kita pakai untuk membantu kita dalam memilih makanan-makanan halal seperti itu. Salah satunya ini yang saya tampilkan adalah dari Halalin. Dari Halalin ini aplikasinya selain memberikan informasi makanan-makanan halal dan juga dia bisa scanning tulisan Mandarin itu biar tahu komposisinya seperti apa itu. Apakah ada babinya, apakah ada hal-hal yang subhat. Nah, itu bakal dikasih tahu oleh aplikasi ini. Jadi aplikasi ini wajib di-download apabila ke Taiwan. Jadi akan membantu banget. Misalnya kalau kita mau ke Family Mart, ke 7-Eleven atau ke supermarket lainnya untuk scanning ini biar tahu barangnya halal atau haram atau syubhat seperti itu. Dan dari saya sendiri, saya juga sering mempromosikan kayak misalnya restoran-restoran yang baru buka di Taiwan yang Muslim friendly di halaman TikTok saya seperti ini. Jadi salah satu kontribusi yang saya lakukan yaitu bikin konten-konten seperti ini. Tujuannya untuk sharing tentang gimana hidup di Taiwan. Jadi kayak gimana sih real life hidupnya di Taiwan itu bisa lihat di profil saya yang ada di TikTok ini. Jadi dokumentasinya kan berupa video kayak gitu kan. Kalau dalam forum ini mungkin waktunya terbatas, jadi ya belum bisa saya tampilkan sepenuhnya seperti itu. Boleh lanjut? Oke, ya itu sih gambaran awal saya tentang Taiwan. Jadi mungkin kita bisa lanjutkan dari diskusi dulu dengan moderator atau dari teman-teman semuanya, silahkan. Saya kembalikan lagi ke Bu Ida. Oke, baik. Terima kasih Mas Hanas atas pemaparannya, sharingnya luar biasa. Sebelum ada pertanyaan nih gitu dan lanjut di narasumber yang kedua, kalau bawa keluarga gimana Mas? Biaya hidup, ya. Ini biaya hidup yang sering ditanyakan
kontrakannya atau tinggalnya, terus kalau pas apakah nanti ya tahu sendirilah ya kalau kita tuh beasiswa tuh khawatir telat atau gimana, itu gimana Mas? Monggo silakan. Iya, oke. Oh ya, jadi kalau dari saya pribadi kan saya sudah melewati 2 fase nih Bu. Yang pertama ketika saya sendirian dan kedua ketika saya bersama keluarga. Nah, ketika sendirian sih memang masih savingnya itu hingga 80% biaya yang dari beasiswa gitu loh. Jadi cukup tinggi ya kalau misalnya ngomongin biaya hidup ya. Maksudnya di sini yaitu karena ini frekuensinya itu 1 minggu mungkin saya sekali atau 2 kali makan keluar. Maksudnya makan di restoran halal seperti itu. Kemudian untuk yang di harian kemungkinan saya lebih banyak masakan yang sederhana seperti itu kan. Nah, situ aku bisa saving di 70 hingga 80% per bulan. Jadi taruhlah misalnya beasiswanya di 10 juta mungkin bisa saving hingga 7 sampai 8 juta lah. Seperti itu. Itu yang sendiri karena waktu itu dormitory cuman sekitar 750.000. Nah, sisanya makanan. Ya udah segitu aja sih. Apalagi kan kita pelajar nggak gitu. kemana juga. Paling juga main-main sama teman-teman cari yang nggak terlalu mahal seperti itu. Nah, kemudian setelah keluarga datang di sini satu tempat tinggal kita harus di luar kampus lagi kan Bu ya. Jadi beasiswanya biaya tinggalnya jadi 750.000 naik jadi sekitar 2,5 juta seperti itu. Kalau di tempat saya di kota kedua hitungannya ya. Di kota yang ketiga sih di Chungli. Di luar Taipei. Nah, seperti itu. Kalau di Taipei sendiri untuk keluarga mungkin sekitar 5 juta. Jadi agak ada perbedaan sedikit ya. Masih sedikit juga sih 2 kali lipat. Iya, kalau di Chungli masih murah ya Mas ya. Di Chungli masih murah, masih 2,5 juta lah kurang lebih. Kemudian, tapi kan itu dapat satu rumah ya Mas ya. Yang udah ada ini ya, udah ada dapurnya, jadi lebih enak. Bisa dapat ada satu dapur sama satu kamar yang agak luas gitu. Oke. Itu kalau itu sebetulnya masih lebih murah tuh Mas daripada di Bandung ataupun di Jakarta. Oh. Ya, seperti itu masih jauh lebih murah. Makanya itu kemarin sempat kayaknya masih banyak yang nggak percaya ya Mas ya bahwa di dormitory di sana itu biayanya masih 750.000 gitu. Nah, itu ya seperti itu. Oke, kalau Mas Hanas ini by the way beasiswanya dari mana kalau boleh tahu, dari kampus, dari pemerintah Indonesia? Kalau saya dari kampus, Bu. Oh, dari kampus di Taiwan ya? Iya benar, dari kampus National Central University. National Central University. Oke, baik ya. Nah, ini juga banyak pertanyaan nih ya, seringkali nyari beasiswanya gimana, susah atau enggak, seperti itu Mas. Silakan Mas, mungkin juga bisa di-share gitu. Supaya bisa dapat pandangan gitu. Kan kadang-kala teman-teman tuh taunya beasiswa tuh ya LPDP, beasiswa dari negara Indonesia gitu ya, dari pemerintah Indonesia gitu. Kalau kita kan kalau saya sih selalu ngocok-ngocokin teman-teman justru beasiswanya tuh nyarinya yang dari sana. Kalau beasiswa dari luar seringkali kan tidak ada kompensasi ya Mas ya. Tidak harus ada pengembalian gitu. Iya benar. Kan benar tuh. Itu benar ya Bunda ya. Bahwasanya kalau beasiswa dari negara luar itu tidak ada pengembalian. Jadi bukan berarti kemudian kita seenaknya aja nggak ngelulusin ya Mas ya. Tetapi kita malah jadi nggak enak karena tidak ada pengembalian gitu. Jadi tidak ada pengembalian. Terus kemudian setelah itu juga mungkin Mas Anas juga bisa cerita selain beasiswa kalau kita ikut proyek profesor juga ada tambahan ya Mas ya. Kalau profesor melibatkan di proyek-proyek. Terus mungkin juga bisa di-sharing juga nih Mas. Saya mungkin sedikit cerita apakah itu dialami juga oleh Mas Hanas gitu ya. Karena kebetulan pada saat saya di sana nemenin suami dan saya lagi hamil, itu profesornya tuh begitu perhatian, ditanya mau ngelahirin di mana, sudah punya apa saja, udah punya kasur atau belum. Jadi ketika keluarga mau datang tuh
profesornya tuh sampai nanya, udah punya kasur belum? Udah punya ini belum? Udah itu punya ini belum? Gitu, sampai nanyanya detail banget gitu. Karena kan ada anak gitu. Nah itu kita tuh yang amazing banget gitu. Ya Allah, ini profesor loh, merhatiinnya udah sampai sedetail itu Ya, gitu ya. ya. Iya kan gitu. Nah, apa namanya? Padahal kalau kita pikir kan, kita ibaratnya kan ya apa sih kita gitu, apa ya, cupu lah kalau bahasa kita tuh ibaratnya nggak ada apa-apanya gitu kan. Tapi beliau itu sangat memperhatikan. Nah, apakah itu juga terjadi atau mungkin dialami Mas Anas atau mungkin ada cerita yang Mas Anas dapatkan gitu? Boleh di-sharing Mas. Oke. Yang pertama ke beasiswa dulu ya. Kalau beasiswa itu seperti yang aku sampaikan tadi di PowerPoint-ku tadi, ada beasiswa yang paling top level itu yang memang beasiswa dari pemerintah Taiwan. Nah, di situ selisih 30% lah daripada beasiswa yang diberikan dari universitas. Walaupun yang dari universitas ini pun juga udah sangat cukup sekali untuk tinggal di Taiwan seperti itu. Nah, jadi mungkin alurnya kayak gini ya. Jadi teman-teman tentuin dulu pengen masuk di jurusan apa itu dulu satu. Habis itu kalau udah ketemu pengen ke jurusan apa, baru cari di mana kampus yang ada jurusannya itu. Nah, habis itu cari yang nasional, maksudnya yang negeri lah. Maksudnya yang kalau di Indonesia yang negeri kalau bisa ya, yang negeri kayak gitu. Atau mungkin ada beberapa juga sekolah swasta yang provide yang memberikan beasiswa juga ada. Nah, habis itu kalian habis ketemu kampusnya kan, udah cari jurusan, udah ketemu kampusnya, baru cari websitenya. Di websitenya ini pasti udah hampir pasti di setiap bulan bulan open admission-nya ini biasanya di 4 atau 5 bulan sebelum perkuliahan dimulai. Jadi misalnya untuk teman-teman yang pengen masuk di musim panas ini, misalnya pengen masuk di bulan 8, musim panas itu di bulan 8 atau 9 ini, jadi harus daftarnya itu sekitar di bulan Januari atau Februari seperti itu. Nah, kemungkinan di situ nanti akan ada informasi admission atau informasi pendaftaran. Nah, itu semuanya pasti dilakukan online. Habis itu berkas kita dikumpulkan, diterima. Habis itu nanti akan ada pengecekan oleh kampus, pengecekan standar. Habis itu seleksinya pakai interview. Biasanya interviewnya online atau ketika kampus Taiwan tersebut sedang ke Indonesia, mereka akan offline satu persatu gitu. Nah, itu wawancara itu nggak perlu takut juga, wawancaranya itu lebih ke apakah yang kita akan rencanakan, apakah yang kita akan pelajari itu cocok dengan apa yang profesor sedang kerjakan seperti itu. Kalau misalnya cocok akan diambil, kalau nggak cocok mungkin ya belum cocok aja seperti itu loh. Jadi bukan maksudnya jelek seperti itu. Kebanyakan sih seperti itu ya. Terus kemudian kalau untuk sambil seiringnya berjalannya studi itu juga profesor juga sering nawari kita beberapa proyek seperti itu. Itu juga bisa nambah dari beasiswa kita. Nah, saya pernah di 2 semester itu memang diajakin profesor juga untuk mengerjakan beberapa proyeknya dengan pemerintah dan juga swasta di Taiwan. Nah, itu profesor memberikan tambahan untuk beasiswa saya pada waktu itu. Dan lagi kebetulan juga profesor saya sih cukup baik ya, tapi mungkin belum terlalu baik dari Bu Ida tadi. Nah, jadi profesor saya ini ketika anak istri saya datang, ya orangnya memang ada concern bahwa, oh ini ya anaknya datang ya, gimana nanti anaknya masuk sekolahnya kayak gimana, terus ya basa-basi tapi peduli seperti itu loh. Nah, kayak gitu sih kalau profesornya dari saya. Kemudian selain dari itu, nanti kalau teman-teman ke sini, nanti akan dapat kesempatan untuk ikut conference ya. Ini terutama untuk teman-teman yang S1-nya aktif atau S2. S2 biasanya kemungkinan dapat 1 atau 2 kali kesempatan untuk ikut conference. Kalau S3 ini bisa lebih banyak lagi nanti ikut conference, bisa jalan-jalan ke negara selain Taiwan seperti itu. Kayak kemarin saya dapat kesempatan pertama ke Rusia waktu itu. Sebelum COVID waktu itu kan masih ada conference secara offline. Nah, kita dapat didelegasikan ke Rusia. Jadi bisa nambah pengalaman kita di Rusia. Di Rusia kita bisa belajar gimana sih masjidnya di Rusia gitu loh. Misalnya penasaran nih, ada nggak sih orang Islam di Rusia? Ternyata ada. Kemudian kesempatan kedua saya dapat kesempatan lagi ke Jepang. Nah, ke Jepang kebetulan pas musim dingin, jadi bisa gimana sih rasanya pegang salju, gimana sih
main ski di dekatnya Gunung Fuji seperti itu. Nah, nanti kalau teman-teman ada kesempatan nanti semoga bisa menikmati hal yang serupa seperti itu juga. Jadi itu sisi yang sangat saya senangi waktu itu. Bonusnya lah. Gimana Mbak Ida? Saya kembalikan lagi Mbak Ida. Ya, oke, baik. Terima kasih Mas Anas. Ya, kalau saya sih saya selalu bilang bahwa hati saya ada yang tertinggal di Taiwan, Mas. Ya. Masih ingin balik lagi ke sana. Makanya ini anak-anak didorong penuh untuk kuliah di sana ya, gitu ya. Kalau kami memang waktu itu ya sampai apa ya, profesornya itu punya mainan-mainan dulu punya anak-anaknya itu dikasihkan ke kami semua gitu. Terus alat-alat dapur apa ya, tempat tidur yang dulu punya anaknya, selimut dan lain itu luar biasa gitu. Dan bahkan kalau ini juga sharing ya, ini juga supaya ayah bunda ketahui gitu. Itu bahkan mohon maaf gitu di kampus yang dulu suami lulus gitu, yang dulu kuliah dan dapat beasiswa di sana, saya itu bisa masuk dan dapat beasiswa tanpa ada tes lagi, Mas Anas. Nah, itu. Nah, itu luar biasa. Jadi di sana itu kalau sudah trust sama satu orang, itu sampai ke anak, ke istri anak dan lain sebagainya itu juga trust gitu. Iya. Jadi, nah itu yang sistem referral gitu kayak. Ya, kayak sistem referral, karena suami juga udah nanya waktu itu kan, Pak Rahmat udah nanya bahwasanya istrinya nggak mau ngambil nih S3 gitu, langsung aja beasiswa. Oh nggak perlu tes, enggak, tinggal masuk aja langsung dapat. Itu yang saya sempat bengong gitu, serius gitu kan. Kalau di kita kayaknya itu susah ya mendapatkan kayak gitu kan gitu. Terus ya kalau saya sih mengukur diri Mas Anas, saya tidak sepintar teman-teman yang mendapatkan beasiswa kalau untuk menulis pakai bahasa Inggris gitu ya. Bisa ngobrol ngomong aja kalau pakai bahasa Inggris, tapi kalau berbahasa Inggris untuk keilmuan kan itu kan berarti harus presentasi ya, keilmuan dan lain sebagainya. Saya mengukur diri saya kurang gitu. Nah, anak saya pun ketika masuk ke sana gitu, mendaftar itu nggak pakai tes, hanya dilihat portofolio dan ayahnya pernah alumni di sini, langsung diterima, Mas. Oke, ini info yang baru saya tahu sih sampai segitunya ya. Itu saya nggak tahu ya kalau di kampus negeri ya, tapi kan kalau CYCU tuh Chongyun Christian University gitu, itu termasuk kampus bagus ya, PTS bagus kan. Kalau di Indonesia itu seperti Prasmul gitu ya, Prasmul, terus kemudian UMN Multimedia Nusantara kalau di Jakarta ya, seperti itu. Jadi ya diambil saja gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang kadang-kala tidak terekspos gitu. Nah, itu makanya kita ada program Mas ini yang namanya Backpacker Taiwan gitu ya, mengenal Taiwan lebih dalam gitu. Kita bukan touring tapi backpacker. Kenapa? Karena nanti kemudian menentukan tempat menginapnya di mana, makannya kayak gimana, itu nanti bareng-bareng. Karena kalau langsung ditentukan itu karena lebih enak kalau nentuin bareng-bareng sehingga bisa memilih ya biaya yang sesuai budget gitu kan. Karena kan pilihan kalau udah sampai di Taiwan itu banyak banget gitu kan. Jadi lebih enak seperti itu kurang lebihnya. Mungkin kita langsung ke sebelum ada pertanyaan ya, kita langsung ke Pak Rahmat. Pak Rahmat sudah siap? Ya. Ya, Pak Rahmat, silakan Pak Rahmat, nanti ini juga sharing gitu ya, bagaimana kuliah di Taiwan gitu ya, bagaimana kuliah di Taiwan supaya bisa nyambung gitu. Cuman ada satu ya, sebelum kita masuk ke Pak Rahmat, Mas Anas, ada satu aturan baru sekarang di Taiwan. Kalau dulu kan mau selesai berapa tahun aja boleh gitu ya, selesai 10 tahun, 7 tahun lebih dan lain sebagainya silakan. Tapi sekarang kuliah di Taiwan sudah mulai dibatasi ya, Mas Anas ya. Jadi
Pak Rahmat Kodarullah tidak sampai selesai di Taiwan di S3-nya ya, tapi ini masih punya semangat untuk mudah-mudahan nanti bisa menyelesaikan lagi di sana. Silakan Pak Rahmat untuk sharing. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bu Ida. Alhamdulillah. Anda yang sudah bergabung pada kesempatan pagi hari ini, terima kasih sudah meluangkan waktunya, baik yang di Microsoft Teams maupun di Instagram maupun YouTube yang sudah join. Silakan kirim via chat, baik di Instagram maupun di YouTube, nanti bisa kita respon bareng ya. Oke, next slide. Oke, ini tadi saya melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Mas Hanas. Ini saya bikin sendiri, ya kurang lebihnya mohon maaf. Nah, ini salah satu beberapa alasan gitu. Kalau mungkin tadi Mas Anas juga sudah menjelaskan ya. Mengapa kita harus kuliah di Taiwan? Ya, mengapa memilih Taiwan gitu? Pertama adalah pendidikan yang terjangkau. Kedua, pendidikan di sana itu berkualitas. Yang ketiga, pengajarannya ada yang berbahasa Inggris, ya pengajaran berbahasa Inggris. Keempat, lingkungan aman dan nyaman. Kemudian ada budaya dan sejarah serta lingkungan alami yang indah. Jadi kalau orang yang sudah berangkat ke sana itu pasti seperti tadi Bu Ida bilang, hatinya tertinggal, dia pengen balik lagi. Itu kenapa? Karena ada merasakan budayanya yang ramah, yang baik, yang enak gitu ya, nyaman gitu kan. Tadi juga Pak Hanas sudah menyebutkan bahwa Taiwan itu salah satu negara teraman gitu, salah satu negara yang paling aman lah. Jadi memang betul di sini aman dan nyaman. Kemudian yang penting ya buat orang tua pastinya soal biaya kuliah ya. Di sana itu pendidikannya terjangkau harganya, kemudian berkualitas. Selain itu hal penting apa yang memiliki kita untuk kuliah di Taiwan? Salah satunya ada kemampuan riset yang kuat, adanya internasionalisasi dan adanya peluang kerja. Tadi sudah di slide-nya Pak Hanas tadi sebutkan bahwa memang betul di Taiwan itu ada internasionalisasi. Jadi hampir semua negara ada di sana, dari Afrika, dari Eropa, dari Amerika. Jadi kalau kita ketemu tadi ada kulit putih, kulit hitam, itu ada internasionalisasi. Jadi ada pengalaman internasional di sana kalau kita kuliah di sana. Kemudian yang berikutnya adalah riset ya. Tadi sudah disebut kita akan dituntut untuk melakukan riset yang kuat. Jadi ada rilis paper yang harus dikejar dan seterusnya. Itu akan membantu riset kita ya. Jadi kemampuan riset yang kuat, internalisasi, dan yang ketiga peluang kerja. Jadi Mas Hanas juga tadi cerita banyak alumni PPI Taiwan yang ketika selesai kuliah dia tidak mau balik ke Indonesia. Kenapa? Karena malah berterima bekerja di perusahaan-perusahaan di Taiwan. Ya rekan-rekan kita ada yang diterima di Asus, di Acer, kemudian di TSMC ya, Taiwan Semiconductor dan banyak lagi. Jadi itu ada peluang. Jadi kuat sekali alasannya kenapa kita harus berkuliah di Taiwan. Next. Nah, ini salah satu websitenya. Tadi mungkin untuk yang lebih detail tentang beasiswa kuliah di Taiwan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Hanas ya. Ada MOVA, ada MOE, dan seterusnya. Salah satunya ini linknya. Jadi Taiwan Scholarship and Huayu. Huayu itu artinya kita belajar bahasa. Oke, next. Nah, ini saya ambil riset ya, ini berdasarkan AI nih, saya memanfaatkan BART yang dari Google. Saya bertanya tentang berapa sih biaya kuliah di Taiwan? Nah, dia menyampaikan beberapa universitas nasional nih yang memang high quality ya. Ada NTU ya di Taipei, National Taiwan University, kemudian Tsinghua University, Cheng Kung University ini ada di Hsinchu. Kemudian Xiaotung University juga ada di Hsinchu. Ini kita lihat ada undergraduate tuition fee. Undergraduate itu ada setara S1. Di sini harganya adalah $100.000. $100.000 per tahun. Dengan asumsi $1 Taiwan 500 rupiah, itu kurang lebih 50 juta. 50 juta per tahun ya biaya kuliahnya. Jadi per semesternya kurang lebih 25 juta. Ya ini harga ini hampir sama dengan universitas swasta yang ada di Jakarta. Gitu.
hampir sama lah. Dari sisi kualitas kita tahu mereka lebih internasional, mereka punya pengalaman riset dan seterusnya. Ya, ini bisa kita bandingkan di sini. Ya, ini saya next slide coba kita lihat harga universitas di Indonesia. Next. Nah, ini kita lihat untuk yang master atau graduate itu harganya hanya selisih 2.000 sampai 5.000 dolar saja. Artinya dia tidak terlalu jauh. Nah, ini kita bandingkan dengan UI, ITB, dan UGM. S1-nya aja 30 juta sampai 78 juta per tahun. Ini kan nanti tergantung jurusan yang dipilih. Ya. Ini untuk S1. Tadi kita bandingkan dengan yang di Taiwan yang harga 100.000 itu kan kurang lebih 50 juta. Ya kan? Ini kan hampir sama gitu. Karena dari sisi pengalaman kita pasti lebih enak. Kenapa? Karena ada internalisasi di sana. Kita bisa membuka jaringan. Kita punya pengalaman lebih. Dari sisi value added yang kita dapat ketika kita kuliah di Taiwan, diantaranya adalah kita punya value added bahasa. Ya. Karena tidak semua, ya kalau di Indonesia kuliahnya paling nanti belajar bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tapi kalau kita kuliah di Taiwan, nanti kita selain bahasa Inggris, nanti kita dapat bahasa Mandarin, bahasa Cina. Ini kan jadi ada value added lain. Jadi itu sebagai pembanding ya, ini saya contohkan saja kenapa kira untuk memperkuat alasan kita kenapa kita harus kuliah di Taiwan. Seperti itu. Next slide. Nah, ini tadi pertanyaan tentang biaya hidup juga tergantung gaya hidup ya, tentunya kalau biaya hidup kan tergantung biaya hidup. Rata-rata bisa mulai dari 15.000 sampai 20.000 NT per bulan. Ya, ini kurang lebih ya 5 jutaan lah ya. 4 juta, 8 juta ya. 4 sampai 8 juta kurang lebih. Ya, ini sewa apartemen mulai dari 5.000 dolar ya sampai 20.000 dolar. Ini nanti tergantung tempatnya di mana dia tempat tinggalnya kan. Nah, kemudian untuk transportasi mulai dari 100 dolar. Jadi taksi itu sekali jalan mulai dari 80 NT kalau nggak salah per buka pintu sekarang. Jadi kalau dengan jarak dekat kurang lebih ya rata-rata 100 NT-an ya. Kemudian kalau naik bis itu satu kali tap kartu kita itu 20 dolar. Kalau 20 dolar itu kurang lebih 8.000 rupiah. Jauh dekat 8.000 rupiah. Jadi satu kali tap itu harganya 20.000 dolar. Kemudian biaya makan. Nah, kalau untuk makan kita bisa mulai dari 50 NT ya. 50 NT kurang lebih 25.000 rupiah. Ya kalau dihitung itu hampir sama di sini kan kita kalau makannya seperti apa namanya McDonald, KFC gitu ya. Kita perbandingannya itulah. Ibaratnya kalau di Indo makan di McDonald, KFC itu kan 50 ribuan. Kalau di sana itu kan berarti sekitar 100 dolar NT. Ya, itu hampir sama. Next. Ini sekedar melengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Mas Anas ya. Next. Next slide. Oke. Oh, tidak diganti. Nah, ini penting ya buat teman-teman yang akan nanti bergabung ke Taiwan. Ini caranya gimana cara bisa hemat? Tadi bisa sebelumnya tadi tips hemat di Taiwan. Yang pertama adalah masak sendiri. Walau gimana pun juga memasak itu kita bisa hemat sampai 50%, bahkan bisa sampai 80%. Kita kalau sekali makan di luar 50 NT, 3 kali makan itu 150 NT. Tapi kalau kita masak, hanya dengan 50 NT saja kita bisa masak untuk 1 hari ya, kurang lebihnya gitu. Jadi ya kita hitung-hitungannya ya, dulu saya beli tempe itu harga 25 atau 30 dolar ya Mas Anas. Nah, satu tempe itu, satu papan kurang lebih selembar begini, itu kan kalau kita masak dibikin tempe itu bisa 3 kali makan. Gitu. Kemudian kalau kita jalan-jalan gitu ya, kalau jalan-jalan kita harus pilih transportasi umum. Di Taiwan itu kalau jalan-jalan ada namanya tiket terusan, itu yang harganya 100 dolar, 100 NT untuk 1 hari. Jadi misalnya kayak di Chungli dulu saya ke Sheulai, itu salah satu air terjun lah, sungai, gunung gitu. Kita bayar 100 NT tiket bisnya. Itu bisa untuk pulang pergi seharian. Kita mau transit di mana naik lagi, transit di mana naik lagi itu 100 NT saja.
ya itu kan sangat murah dibandingkan kalau kita harus ngetap kartu berkali-kali, itu bisa lebih dari 200 NT kalau kita pakai tap kartu gitu kan. Tapi kalau kita beli tiket terusan itu pasti lebih murah. Itu kamu jalan-jalan. Kemudian sarana publik transportasi di sana sudah nyaman gitu ya. Jadi kita nggak perlu pusing kalau naik public transport kayak di sini. Kalau di sana udah nyaman semua lah insya Allah. Jadi aman lah gitu. Jadi salah satu trik hematnya salah satunya seperti itu. Jadi biasakan untuk memasak, kemudian ya terbiasa dengan transportasi umum. Salah satu yang diunggulkan adalah bike sharing ya. Mas Anas, di sana ada namanya U-Bike. U-Bike itu sepeda sewa. Kalau kita makainya 30 menit awal, itu kita nggak perlu bayar. Jadi kita ngetap kartu, kita pakai sepeda ngegoes 30 menit atau 15 menit, kartu kita nggak akan dipotong. Gitu. Tapi kalau lebih dari 30 menit baru kena cas, misalnya 20 NT atau 30 NT gitu kan. Nah, itu tergantung settingnya. Sekarang saya kurang tahu lah harga U-Bike berapa itu untuk satu kali tap ya. Nah, itu adalah salah satu pilihan-pilihan ketika kita tinggal di Taiwan. Jadi itu tadi mungkin saya untuk melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Mas Anas. Kemudian juga tadi udah disebutkan bahwa kuliah di Taiwan itu berbasis riset. Dukungan dari industri di sana sangat kuat. Kenapa profesor bisa memberikan beasiswa ke mahasiswanya? Salah satunya karena profesor itu bekerja sama dengan industri untuk membuat beberapa proyek. Ya, nah proyeknya ini nanti disupport oleh industri tersebut sehingga nanti uangnya itu nanti bisa dijadikan beasiswa untuk mahasiswanya. Dan itu setiap profesor itu independen, jadi dia tidak tergantung kepada kampusnya. Jadi profesor bisa langsung MOU dengan industrinya langsung tanpa melalui kampus, gitu ya, ibaratnya seperti itu. Kurang. Mungkin itu sekedar tambahan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Bu Ida untuk sesi tanya jawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Cukup lengkap ya gabungan penjelasan sharing dari Mas Hanas, kemudian dari Pak Rahmat. Mudah-mudahan ini menambah informasi, menambah pengetahuan terkait mengenai negara Taiwan ya. Yang paling penting adalah kalau saya waktu itu adalah saat mengajukan beasiswa itu prosesnya kan lama ya, sampai 6 bulan, bahkan ada yang 1 tahun. Taiwan itu hanya 2 bulan langsung udah dapat konfirmasi diterima atau tidaknya gitu. Jadi dari situlah oh ini negara ini memang layak untuk dipertimbangkan ya untuk menjadi alternatif sekolah gitu. Kalau saya bahkan kemarin akhirnya walaupun Pak Rahmat S3-nya qadarullah belum sampai selesai gitu. Tadinya mau lanjut di Indonesia nih Mas Hanas gitu kan. Tapi setelah lihat biaya di Indonesia agak berhitung juga itu dompet gitu kan. Wah, masih lebih worth it di sana. Kayaknya nanti insya Allah akan lanjut di sana. Apalagi kalau di sana itu kemudian kalau sudah ada trust ya, sudah ada trust, sudah ada rekam jejak, itu insya Allah jauh lebih mudah ya. Bahkan mungkin ini yang jarang diketahui juga, ada beberapa alumni dari Indonesia yang mungkin ya Mas Anas juga tahu gitu ya, langsung diminta untuk jadi dosen ya di NTUST itu Mas Imam gitu kan. Terus kemudian alumni NCU Mas Bima kemarin katanya juga langsung ditawari jadi profesor. Cuman ya Mas Bima ditawari jadi profesor langsung di NCU tapi belum rezeki gitu ya karena orang tua meminta untuk pulang karena kebetulan cukup dekat dengan istri beliau, orang tuanya meminta pulang. Tapi ini adalah satu kesempatan gitu ya yang kadangkala ya itulah makanya ini sangat disayangkan karena banyak juga ternyata lulusan-lulusan terbaik kita kalau di Indonesia kan untuk memperoleh profesor aja cukup lama ya Mas ya. Prosesnya cukup ribet, lama. Selesai di sana nggak usah pakai ribet, nggak usah ini udah langsung ditawari gitu. Ketika daftar dosen balik ke Indonesia, prosesnya harus dari awal. Di sana nggak usah pakai ribet, ini langsung ditawari. Nah ini mungkin apakah Mas Hanas juga akan mengikuti jejak-jejak senior? Ini pertanyaan yang langsung ke Mas Hanas itu the point nih saya nih. Silakan Mas Hanas.
Iya Kak. Kalau saya sebenarnya dari saya ya setelah lulus ini mungkin cari pengalaman dulu di Taiwan. Karena kalau dari saya sendiri tujuan utamanya yaitu kontribusinya ke Indonesia. Jadi mungkin setelah lulus nanti saya akan mengambil sekitar 3 sampai 5 tahun pengalaman di sini, entah itu nanti tergantung ini ya, tergantung kesempatannya ya. Kalau misalnya di bidang akademis ya mengabdi di akademis di start 3 sampai 5 tahun sebelum sebelum kembali ke Indonesia sebagai akademisi juga. Tapi harapan saya sih lebih dapat yang ke arah profesional ya. Jadi bisa dapat pengalaman profesional di sini nanti ketika pulang ke Indonesia itu lebih siap lagi untuk berkontribusi seperti itu. Jadi nggak menggantungkan diri langsung ke Indonesia seperti itu. Jadi udah ada bekal nih, ini yang ingin aku kontribusikan ke Indonesia seperti itu, Wida. Terima kasih, Mas. Luar biasa nih, cinta Indonesia. Tapi tetap cari informasi, cari pengalaman dulu ya, Mas ya. Kayak Mas siapa itu suaminya Mbak Laina ya, yang kemudian setelah mendapatkan pengalaman di ASUS, kemudian juga jadi dosen di Aceh kalau nggak salah ya. Kemudian juga Mas siapa itu Mbak Lydia, itu juga setelah di ASUS, kemudian juga balik ke Indonesia setelah bertahun-tahun ya menjadi praktisi ya profesional di ASUS seperti itu. Mungkin ada yang bertanya, Mbak Vidya, tim kita atau dari luar, ini ada Papi Maximus atau boleh bertanya lewat chat ya, silakan. Bu Vidya, Mas Fadil, ini yang semangat. Silakan. Kalau mau bertanya silakan. Ini mohon maaf tidak mengaktifkan kamera nih, kondisinya lagi tidak kondusif sekali. Iya, apa ya? Kalau tadi saya lihat tuh ada portofolio yang harus kita siapkan ya untuk ke sana ya. Nah ini persiapannya itu apakah nanti dimulainya dari kelas 10 saja atau gimana ya? Kemudian kalau ini kan anak saya baru naik kelas 9 ya. Nah ini kira-kira preparation apa nih yang harus saya siapkan supaya nanti S1-nya bisa ke sana gitu loh. Jujur aja ini masih blank juga sih. Terima kasih Wida. Ya silakan Mas Anas, kalau ini ingin kuliah S1 ya. Kalau kuliah S1 itu biasanya ini izin menjawab ya sebelum ke Mas Anas. Itu kalau kuliah S1 memang biasanya akan ditanya dulu pakai bahasa pengantar apa. Mau pakai bahasa pengantar Inggris ataukah Mandarin. Kalau Mandarin memang harus ada persiapan terlebih dahulu minimal adalah 6 bulan. Tapi kalau bahasa Inggris gitu kan, kalau bahasa Inggris ya tinggal mendaftar saja. Nah itu memang akan lebih baik melampirkan portofolio sih. Portofolio kalau di Taiwan tidak terlalu dilihat harus berapa tahun, tetapi biasanya akan dilihat berdasarkan deskripsi yang dibuat dari portofolio itu. Kemudian dari wawancara ya. Kayak gitu sih Bu Vidya. Mungkin Mas Anas bisa menambahkan. Iya, kalau ibunya tanya dengan keadaan ibu sekarang, jadi mungkin ini aja Bu, kemampuan bahasa Inggrisnya aja lebih diperlancar lagi kalau untuk yang saat ini ya. Masih kelas 9, jadi masih ada banyak waktu untuk memperbaiki komunikasi bahasa Inggrisnya, kemudian bisa mulai persiapan untuk apa namanya ujian TOEIC atau TOEFL seperti itu sebagai bukti resmi kemampuan anaknya seperti itu. Jadi nanti mungkin mulai dari sekarang juga udah mulai banyak ikut-ikut event internasional gitu atau mungkin cari-cari lomba online seperti itu. Jadi dengan demikian kan nanti portofolionya juga lebih bagus lagi. Bahkan nanti bisa apply di Taiwan atau mungkin di negara lain juga harusnya juga bisa juga sih. Seperti itu. Ya. Oke. Ya kalau berarti untuk portofolio, mohon maaf Bu. Silakan. Itu portofolio yang dikumpulkan itu tidak mesti relate dengan ini ya, dengan jurusan yang mau diambil nanti ya. Yang penting ada kumpulan gitu ya. Kalau bisa relate lebih baik Bu. Kalau misalnya belum bisa relate, karena kan untuk teman-teman S1 itu masih cukup awal ya. Jadi
Yang penting bahasa dulu sih Bu, kalau menurut saya ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Anas. Terima kasih Bu Ida. Ya, sama-sama. Saya izin menambahkan ya Mas Anas. Jadi kalau di Taiwan itu kalau universitas negeri portofolio tidak terlalu dilihat ya, tapi lebih kepada penguasaan bahasa, kemudian nanti jurusan yang dipilih adalah pengantarnya bahasa apa, seperti itu. Kemarin sudah sempat bertanya-tanya ke bagian OIA-nya, tapi kalau di swasta justru portofolio yang sangat dilihat gitu. Jadi kalau anak saya kebetulan memang kuliahnya di swasta Mas, karena yang international business itu adanya di swasta dan itu bisa double degree Mas. Bisa double degree, tapi double degree-nya ternyata jauh masih lebih murah Mas daripada kampus di dalam negeri. Jadi ya hitung-hitungan ininya ya Mas ya, hitung-hitungan pengalaman, hitung-hitungan segala macam, termasuk kurikulumnya juga lebih worth it gitu. Kurikulum lebih worth it-nya itu ketika kita lihat, karena anak saya kan ngambilnya bisnis internasional ya, bisnis internasional itu double degree Taiwan dengan US gitu, dan di US pun itu semua sudah diurus sama kampus ya. Jadi ini sharing saja. Kampus di Taiwan dengan CYCU itu sudah diurus, terus kemudian tidak ada biaya tambahan apapun. Jadi dari awal itu sudah ya segitu gitu. Nah, sedangkan kami cek ke beberapa kampus, kalau double degree biasanya nanti kemudian ada biaya-biaya tidak terduga. Biaya tidak terduganya itu pada saat sudah sampai di US, oh ini bayar ini lagi, oh bayar ini lagi, oh bayar ini lagi gitu. Nah, kita sudah sampai mengumpulkan tahap informasi bahwasanya kalau sudah sampai di US ada informasi ada biaya tidak terduga enggak? Ternyata enggak. Hanya membayar dormitory ya, karena kan dormitory menyesuaikan di sana dan tentunya makan tentunya ya, seperti itu. Ya itu wajar lah, sesuatu yang wajar. Tetapi biaya-biaya lain seperti pengurusan, kemudian pindah ke sana gitu. Pesawat itu sendiri, pesawat ke sananya sendiri. Jadi itu sudah tidak lagi. Jadi memang sudah include Mas. Jadi 2 tahun sarjananya adalah akan ada 2 titel gitu. Jadi satu adalah S1 dari Taiwan dan yang kedua adalah S1 dari US, seperti itu gitu. Dan ternyata setelah berhitung juga gitu, kita hitung dengan dia misalnya part time, kemudian ikut project profesor, itu sebetulnya tanpa dapat beasiswa pun insya Allah tercover ya. Yaitu tadi kalau individu, kalau sendiri ya, kalau masih S1 kan bawa dirinya sendiri gitu kan, itu insya Allah tercover gitu. Nah, kebetulan juga anak saya kan sudah terbiasa di sana, jadi ngerti nanti komunitas muslimnya kemana, ngajar ngaji, aktivitasnya apa dan lain sebagainya, gabung di FOMID. Nah, ini FOMID itu apa itu Mas? Nah, ini ada yang nanya nih, FOMID itu apa? Bisa dijelaskan? Ya, FOMID adalah kepanjangannya Forum Mahasiswa Muslim Indonesia di Taiwan. Jadi biasanya di sini tuh FOMID itu salah satu jembatan antara teman-teman pelajar Muslim Indonesia dengan Muslim di Taiwan, seperti itu. Kayak misalnya kemarin di beberapa tempat saya pernah menyaksikan juga teman-teman FOMID ini membantu proses misalnya orang Taiwan yang ingin masuk Islam, seperti itu. Jadi FOMID biasanya memfasilitasi kayak gitu, seperti itu. Jadi ya ini adalah lembaga yang memberikan selain belajar, mereka juga memberikan kontribusi langsung terhadap perkembangan Muslim di Taiwan. Nah, ini cukup mulia sekali sih kalau misalnya bisa berkontribusi sangat maksimal sekali di FOMID seperti itu. Ya, oke, baik. Terima kasih. Pak Rahmat, ada tambahan? Tidak, sudah lengkap dari Pak Anas, lebih komprehensif. Silakan dilanjut. Oke, baik, terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain, Mas Fadil, ada pertanyaan Mas Fadil, Pak Fadil? Atau mungkin yang dari YouTube ada pertanyaan, Mbak Datu atau Mbak Umay? Mohon izin Ibu, untuk saat ini belum ada pertanyaan dari YouTube dan juga dari Instagram. Oke, baik. Mas Fadil ada pertanyaan?
Mohon izin Ibu, bagaimana kalau saya yang bertanya? Apakah boleh? Boleh, silakan Mbak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya kepada para narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Hanas dan juga Pak Rahmat. Maaf sebelumnya, saya ingin bertanya mengenai ketentuan beasiswa di perguruan tinggi Taiwan itu bagaimana ya? Apakah sama dengan perguruan tinggi di Indonesia begitu? Karena kan selama ini kita tahu bahwasanya perguruan tinggi di Indonesia itu mempunyai syarat atau ketentuan tertentu bagi para penerimanya gitu. Semisal seperti bagi penerima beasiswa bidik misi gitu, mempunyai ketentuan atau syarat yang harus dipenuhi bahwasanya mereka tidak boleh mendapatkan nilai IP per semesternya di bawah 3,5. Nah, kalau ketika sudah di bawah 3,5 dan itu sudah 3 kali berturut-turut, maka beasiswa tersebut akan dicabut begitu dari mahasiswa tersebut. Dan kemudian untuk beasiswa LPDP juga bagi para mahasiswanya, bagi para penerimanya begitu, mereka wajib untuk mengabdi di Indonesia 10 tahun. Tidak boleh untuk bekerja di luar negeri atau di swasta begitu kan. Jadi mereka memang wajib bekerja mengabdi ke negaranya begitu. Nah, lalu bagaimana dengan syarat-syarat atau ketentuan bagi para penerima beasiswa di universitas atau perguruan tinggi di Taiwan begitu, Pak Hanas dan Pak Rahmat. Terima kasih. Oke. Ya, silakan Pak Hanas langsung dijawab. Oke. Untuk beasiswanya ya, beasiswanya itu tidak syaratnya cukup nggak apa ya, Mbak? Jadi gini, kalau di kasus saya ini biasanya di beasiswa yang saya dapatkan ini, beasiswa akan diberikan terus, misalnya untuk ada batas waktunya ya, kalau di saya ya. Jadi misalnya untuk S2, batasnya itu yang akan diberikan beasiswa itu, dalam hal ini biaya hidupnya itu akan dibantu beasiswa S2 selama 2 tahun. Nah, karena kan kebanyakan S2 biasanya 2 tahun bisa langsung selesai. Kalau untuk yang S3 itu 3 tahun sama 4 tahun tergantung universitas. Nah, di tempat saya ini kebetulan untuk S3 4 tahun masih dapat biaya hidup. Nah, setelah itu, setelah lebih dari 2 tahun atau 4 tahun tadi, itu SPP-nya masih tetap dibayarkan oleh profesor, jadi aman. Nah, selebihnya kalau misalnya terpaksa lebih dari 2 atau 4 tahun, itu nanti bisa ngambil part-time, pekerjaan part-time. Nah, ya, part-time-nya mungkin sehari bisa untuk menghidupi kita selama 1 atau 2 minggu ke depan, seperti itu, biaya part-time-nya. Selain itu, dari sisi akademisnya itu selama nggak ada, selama rata-rata nilainya itu di atas 70 itu masih dapat beasiswa kalau di tempat saya ya. Jadi kalau misalnya ada satu mata kuliah yang misalnya nilainya jeblok karena mungkin nggak cocok atau mungkin sedang kesibukan lain, nah itu masih bisa tertolong dengan mata kuliahnya yang lain seperti itu. Jadi cukup aman sih. Selebihnya biasanya kalau misalnya ada kasus-kasus yang beasiswanya diberhentikan itu karena dari attitude mahasiswanya yang kurang seperti itu sih, Mbak. Terus lagi setelah mendapat beasiswa, setelah selesai lulus juga nggak ada apa-apa. Jadi ya bingung kita. Jadi gimana nih makasihnya gitu loh. Nah, jadi cukup aman kalau dibandingkan beberapa beasiswa yang ditawarkan dari Indonesia. Mungkin Mbak Ida ada tambahan lagi. Oke, baik. Terima kasih. Kalau beasiswa sih kampusnya juga sama, maksudnya beasiswa kampus ya. Artinya samanya itu adalah tidak ada persyaratan yang apa ya, yang cukup menyulitkan ya, harus nilainya berapa itu enggak. Dan alhamdulillah juga selama ini sih aman ya, nggak sampai kemudian turunnya lama gitu ya. Terus kemudian kalau kita, bahkan mohon maaf nih kalau ini pengalaman dari Pak Rahmat, mungkin nanti Pak Rahmat tuh yang akan menambahkan tuh ya. Ini kan dari sisi istri, istri yang mendampingi terkena efek, terkena efek. Nah, kalau saya lebih kepada pada saat melahirkan, itu saya cerita juga ya ini Mas Anas ya. Pada saat melahirkan kan diminta milih mau ngelahirin di Indonesia atau mau ngelahirin di Taiwan. Saya sampai perutnya udah gede tuh, Hamin 2 minggu kalau nggak salah. Saya memilih untuk nekat berangkat ke Taiwan, ngelahirin di Taiwan. Karena saya sudah cek ke semua rumah sakit ya.
yang ada di Indonesia itu biayanya jauh lebih mahal daripada di Taiwan gitu. Dengan segala fasilitas, dengan segala kecanggihan, padahal kan kalau sudah pulang itu kan asuransi tidak berlaku ya Mas ya. Karena kan asuransi itu berlakunya kalau 6 bulan tinggal di sana gitu. Nah, yang saya amazing banget adalah dengan pelayanan kelas 1, dokter yang super ramah, bahkan kami waktu itu melahirkan boleh ya ibaratnya ada murotal, terus saya minta semua yang melayani saya harus perempuan, saya nggak mau laki-laki gitu, karena dokternya udah laki-laki. Dan saya minta agar dokter masuk ketika saya sudah siap dioperasi. Jadi dokter itu tidak boleh masuk kalau saya belum dioperasi. Saya minta agar saya tetap pakai kaos kaki supaya tidak terlihat aurat, ya. Terus kemudian yang nyuntik anestesi itu memang dokternya juga laki-laki, tetapi saya minta untuk tidak terlihat besar gitu. Jadi hanya di bagian yang mau disuntik aja gitu. Ya. Kemudian yang bopong saya harus perempuan, pokoknya saya minta rinci gitu. Karena ditanya gitu, "Ibu mau apa aja ya?" Saya minta sedetail ya Mas. Saya minta ini, saya minta ini, saya minta ini, saya minta ini, saya minta ini gitu. Diturutin semua itu, saya minta ini, saya minta ini gitu. Dan ternyata benar gitu. Cara ngangkatnya pun sangat halus gitu. Di operasi itu sampai nggak kerasa, ditanya gitu kan, "Ini anak keempat nggak repot?" Ya pokoknya pakai bahasa Inggris lah dan lain sebagainya. Dan ada yang orang Indonesia ya perawatnya gitu. Dan ketika kita mau keluar dari rumah sakit, itu udah deg-degan nih, wah harganya berapa nih? Saya boleh nyebut ya harganya. Saya operasi sesar tahun 2016, itu 12 juta Mas. Sedangkan saya melahirkan anak yang ketiga 2009, itu angkanya sudah 10 juta. Sama-sama sesarnya. Jadi dari situlah kemudian saya bilang ke suami gitu Pak Rahmat, yes, untung kan ngelahirinnya akhirnya harus ke Taiwan. Jadi nggak sia-sia saya terbang dengan kondisi perut yang sudah besar, sampai waktu itu di waktu mau terbang itu saya otot-ototan tuh dengan maskapainya. Ya, saya bilang, "Nggak apa-apa, ini aman, ini pokoknya aman, nggak apa-apa, bismillah, aman," gitu. Saya ngotot, terus ada surat dari dokternya membolehkan dan lain sebagainya. Dari situlah kemudian merasa bahwa bahkan sampai kemudian ketika sudah melahirkan Mas, ketika sudah melahirkannya pun gitu, prosesnya itu tidak dipersulit gitu. Ya, kita kan ngelahirin di sana ya surat-surat. Jadi dijelasin dengan detail gitu. Anak harus bagaimana, terus kemudian proses cek kehamilan, itu detail sekali gitu. Sampai dan tidak mudah memberikan obat ya. Ya kalau misalnya butuh vitamin ya baru dikasih, kalau enggak. Nah, ini adalah satu pengalaman yang luar biasa sih. Mungkin Mas Anas nanti akan menambah di sana, atau mungkin anaknya lahir di sana, sudah lahir di sana Mas. Ya nanti lihat. Oke, baik. Nah, mungkin Pak Rahmat mau menambahkan, Pak Rahmat, silakan Pak Rahmat. Ya, kalau boleh menambahkan, terima kasih Bu Ida. Pada prinsipnya adalah kalau kita misalnya kuliah di sana kemudian membawa keluarga, ya kita harus siap berjuang gitu ya. Artinya ya kita harus bisa mencari pendapatan lebih. Jangan ragu untuk ambil kesempatan part-time dimanapun, karena itu pasti akan bermanfaat. Dan terus enaknya di Taiwan itu keluarga itu kalau rekreasi murah meriah banyak ya. Kita tinggal jalan sedikit ada taman gitu. Dan tamannya itu ya kalau kita punya batita itu udah ramah anak gitu ya. Udah ramah anak. Jadi kita nggak mesti harus rekreasi ke tempat-tempat mahal yang harus bayar-bayar, enggak. Dan kalau di sana kalau dibilang tiap RW gitu atau tiap kelurahan tuh ada taman gitu. Jadi kalau kita tinggal dalam satu lingkungan di dalam jarak 500 meter atau paling jauh 1 kilometer
itu pasti kita bisa menemukan taman buat bermain anak-anak. Ya, jadi itu salah satu yang membuat kenapa negara Taiwan itu disebut sebagai negara yang nyaman gitu, aman di situ salah satu. Jadi itu mungkin tambahan saya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, ini ada lagi pertanyaan? Sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan ya. Sudah, kalau di sana sudah jam 12 ya. 1 jam perbedaannya lebih awal. Jadi kayak di Sulawesi ya Mas ya. Kayak di Indonesia Timur. Sebelum menutup, terakhir adalah di sana juga tidak melihat usia ya. Usia untuk mengajukan beasiswa. Karena waktu itu Pak Rahman juga mengajukan beasiswa itu di usia hampir 40 tahun. Nah, sebelum menutup, mungkin Mas Anas akan memberikan closing statement. Ya, monggo Mas Anas. Boleh. Untuk semuanya, untuk teman-teman, adik kakak, dan juga Bapak Ibu yang sedang menonton ini. Jadi, Taiwan ini memang negaranya itu kalau dibandingin dengan Indonesia, besarnya cuma 1/53 Indonesia. Tapi dampak yang diberikan oleh Taiwan ke dunia ini cukup besar sekali, yaitu kayak semacam Apple, Samsung itu semua ngambil chip-chipnya itu dari Taiwan. Nah, maksudnya apa? Nah, maksudnya kalau misalnya teman-teman bisa mendapatkan kesempatan ke Taiwan, berarti teman-teman itu sudah menjajakan kaki untuk masuk ke dunia secara global. Jadi sampai Taiwan itu berarti teman-teman sudah mempunyai kesempatan besar untuk memberikan dampak yang lebih besar ke global. Dampaknya itu apa? Sesuai dengan passionnya teman-teman, sesuai dengan keinginannya teman-teman. Kalau teman-teman ingin berdakwah, pasti terbuka lebar di sini. Kalau teman-teman ingin ke profesional, pasti akan juga memberikan dampak yang sangat luas di sini. Jadi Taiwan ini adalah sebagai pijakan awal untuk memberikan dampak yang lebih besar lagi ke depannya, baik secara individual maupun secara umum, secara global mendunia. Seperti itu dari saya. Ya, oke baik. Terima kasih Mas Anas. Pak Rahmat, silakan memberikan closing statement. Baik, sekali lagi buat teman-teman semua yang akan memilih kuliah, ya jangan ragu untuk mendaftar kuliah di Taiwan. Itu akan mendapatkan banyak pengalaman yang tidak bisa didapatkan di kuliah di negeri sendiri. Itu saja semangat saya dari saya, karena insya Allah kalau dengan tekad bulat, halangan apapun akan mudah dihadapi. Dan sekali lagi Taiwan memberikan harapan yang banyak buat kita kalau kita mau kuliah di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Mas Hanas, kepada Pak Rahmat atas sesi sharingnya ya pada pagi hari ini. Semoga apa yang diinformasikan memberikan banyak manfaat, insight ya. Kemudian pandangan-pandangan baru mengenai negeri Taiwan, bersekolah di Taiwan, mulai dari kehidupan, mulai dari bagaimana cara mendaftar, kemudian keuntungannya kalau kita misalnya berkuliah di Taiwan. Mudah-mudahan ini menjadi satu ilmu baru ya dan wawasan baru sehingga teman-teman tidak lagi ragu atau ayah bunda tidak lagi ragu apabila anandanya ingin kuliah di luar negeri apalagi di Taiwan ya. Karena mungkin ada banyak informasi ya yang Taiwan tidak ada nih kerjasama diplomatik dengan Indonesia gitu ya, karena kan kita lebih memilih Cina, terus kemudian tapi kan kita ada kerjasama ekonomi ya, KDEI, Kantor Dagang Ekonomi Indonesia. Tapi jangan khawatir, ada PPI, terus kemudian ada diasporanya tetap ada ya Mas ya, tetap aktif. Ini salah satunya Mas Hanas. Dan untuk yang Muslim jangan khawatir, tetap aman. Tadi Mas Hanas menginfokan Taiwan adalah negeri nomor 3 teraman setelah Qatar. Saya selaku moderator, mohon maaf lahir batin apabila banyak kekurangan dan ada kesalahan dalam mendampingi selama proses webinar ini. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Hanas, juga mohon maaf, mohon diterima kenang-kenangan dari kami. Nanti izin kalau mungkin kami kirimnya ke Indonesia saja, atau mungkin nanti pas Pak Rahmat di Taiwan, kita akan, insya Allah nanti kita akan ke Taiwan akhir September Mas, atau awal Oktober.
Nah, itu nanti apa namanya, mudah-mudahan bisa silaturahim kembali. Sekali lagi terima kasih nih telah mengganggu waktunya. Sukses, segera lulus, segera bisa berkontribusi untuk Indonesia. Saya kembalikan kepada MC. Dari saya moderator, sekali lagi mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Anissa. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ida Nuraini Novianti yang sudah memandu acara sesi sharing open mind kuliah di Taiwan. Juga kepada Bapak Rahmat Hartawan dan Bapak Hanas Subakti selaku narasumber pada webinar hari ini yang telah membagikan informasi yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua tentunya. Dan dari pemaparan narasumber yang pernah menempuh pendidikan di Taiwan, akhirnya kita menyadari bahwasannya negara Taiwan punya sistem pendidikan yang unggul dibandingkan dengan negara lain. Sehingga Taiwan bisa dijadikan pilihan bagi para pelajar yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi seperti itu. Baik, acara selanjutnya yaitu pengumuman door prize bagi penanya dengan pertanyaan terbaik dalam webinar open line kuliah di Taiwan hari ini. Dan siapakah yang akan menjadi pemenangnya? Baik, karena hari ini yang bertanya hanya Ibu Vidya, maka yang menjadi pemenangnya adalah Ibu Vidya Praguna Hayati. Kami ucapkan selamat kepada Ibu Vidya. Baik, untuk door prize yang kami berikan berupa pilihan diskon program Sekolah Quran Adab dan Diniyah Squad kelas Akil Balik sebesar Rp100.000. Kemudian diskon program Sekolah Quran Adab dan Diniyah kelas Prabalik sebesar Rp100.000. Diskon program ekstrakurikuler bagi siswa lama sebesar Rp50.000. Diskon program ekstrakurikuler bagi siswa baru sebesar Rp100.000. Diskon SPP 1 semester untuk program kesetaraan paket A, B, dan C sebesar 20%. Diskon biaya sarana dan prasarana SPPMI jenjang SMP sebesar Rp1 juta. Dan diskon biaya sarana dan prasarana SPPMI jenjang SMA sebesar Rp2 juta. Dan untuk informasi selanjutnya bagi pemenang door prize hari ini, Bu Vidya Praguna Hayati akan dihubungi oleh admin kami. Baik, acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat secara simbolis yang akan diserahkan kepada para narasumber pada webinar hari ini. Yang Masya Allah hebat dan keren sekali, yaitu Bapak Hanas Subakti dan Bapak Rahmat Hartawan. Baik, selanjutnya mohon diterima Bapak Hanas Subakti dan Bapak Rahmat Hartawan. Ini adalah souvenir atau tanda mata yang merupakan hasil karya dari Kak Hamzah, yang merupakan salah satu warga belajar PKBM Generasi Juara yang saat ini juga tengah mengikuti program magang di kantor pusat PKBM Generasi Juara. Mohon diterima Bapak Hanas dan Bapak Rahmat. Baik, acara selanjutnya yaitu foto bersama sesi 2 dengan gaya berkah dan bermartabat. Baik kepada ayah bunda serta ananda yang belum menyalakan kameranya, dimohon untuk menyalakan kameranya. Kita akan melakukan foto bersama dengan pose berkah dan bermartabat. Baik. Untuk yang pertama, pose berkah terlebih dahulu. Pose berkah seperti ini, tangannya dibuka seperti ini ya, ayah bunda. Baik. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya pose bermartabat. Untuk pose bermartabat, tangannya seperti ini. Baik. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada ayah bunda serta ananda yang sudah melakukan foto bersama sesi 2. Baik, sebelum kita tutup untuk Ibu Ida, Bapak Rahmat, apakah ada tambahan? Cukup Mbak Nisa. Izin saya live dulu ya, soalnya mau mendampingi yang mau pindahan. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih kembali.
Alhamdulillah, tak terasa kita sekarang sudah berada di penghujung acara. Sebelum kita tutup, saya selaku pembawa acara pada hari ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ida Nuraini Novianti, kemudian juga kepada Bapak Hanas Subakti dan Bapak Rahmat Hertawan, lalu Ayah Bunda serta Ananda yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara hari ini. Saya selaku MC mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Ayah Bunda serta Ananda serta seluruh peserta yang hadir. Baik, marilah kita tutup bersama acara hari ini dengan membaca hamdalah dan dilanjutkan dengan baca doa kafaratul majlis atau sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Anas. Terima kasih Bu Ida, Pak Rahmat, Mbak Nisa. Terima kasih semuanya teman-teman. Oke, terima kasih. Saya izin